Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Gusria Sakinah. NPM aku 209110071. Aku dari kelas 2A Teori Komunikasi Universitas Islam Riau. Jadi, di sini aku bakal ngejelasin apa aja teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Sebelum itu, aku mau ngejelasin dulu apa itu pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara mereka yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, linguistik, atau geografi. Hal ini ditegaskan oleh Rahmat yang menyatakan bahwa komunikasi kelompok digunakan untuk saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan jiwa, dan meningkatkan kesadaran. Adapun secara teori, komunikasi kelompok merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam sebuah perkumpulan seperti pertemuan, diskusi, rapat, atau berkumpul di suatu tempat dengan jumlah peserta yang relatif kecil. Dengan kata lain, komunikasi kelompok adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang terjadi secara langsung atau bertatap muka antara 3 orang atau lebih. Peran komunikasi kelompok bukan hanya sebagai sarana atau alat pertukaran informasi saja, melainkan memiliki puluhan peran yang sejalan dengan tujuan dari dibentuknya sebuah kelompok. Tujuan dibentuknya sebuah kelompok secara tidak langsung sebenarnya akan menjadi tujuan dari komunikasi kelompok itu sendiri. Selanjutnya, macam teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Di sini, saya akan menjelaskan dua teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, teori kepribadian kelompok atau group personality theory, dan yang kedua, teori percakapan kelompok atau group achievement theory. Yang pertama, ada teori kepribadian kelompok atau group personality theory. Teori kepribadian kelompok merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Dimensi kelompok merujuk pada ciri-ciri populasi atau karakteristik individu seperti umur, kecendekiawanan, atau intelligence. Sementara ciri-ciri kepribadian atau efek yang memungkinkan kelompok bertindak sebagai satu keseluruhan, merujuk pada peran-peran spesifik, klik, dan posisi status. Dinamika kepribadian diukur oleh apa yang disebut dengan sinergi. Sinergi yaitu tingkat atau derajat energi dari setiap individu yang dibawa dalam kelompok untuk digunakan dalam melaksanakan tujuan-tujuan kelompok. Banyak dari sinergi atau energi kelompok yang harus dicurahkan ke arah pemeliharaan keselarasan dan keterpaduan kelompok. Konsep kunci dari teori ini adalah sinergi. Sinergi kelompok adalah jumlah input energi dari anggota kelompok. Selain sinergi kelompok, kita mengenal pula efektif sinergi, yaitu energi kelompok yang tersisa setelah dikurangi energi intrinsik atau sinergi pemeliharaan kelompok. Energi intrinsik dapat menjadi produktif sejauh energi tersebut dapat membawa ke arah keterpaduan kelompok. Namun, energi intrinsik tidak dapat memberikan kontribusi langsung untuk penyelesaian tugas. Sinergi suatu kelompok dihasilkan dari sikap anggotanya terhadap kelompok, sampai batas mana para anggota memiliki sikap yang berbeda terhadap kelompok dan kegiatannya. Maka, yang muncul kemudian adalah konflik, sehingga akan meningkatkan proporsi energi yang dibutuhkan untuk memelihara atau mempertahankan kelangsungan kelompok. Jadi, jika individu-individu semakin memiliki kesamaan sikap, maka akan semakin berkurang pula kebutuhan energi intrinsik, sehingga efektif sinergi menjadi semakin besar. Selanjutnya, ada teori percakapan kelompok atau group achievement theory. Teori percakapan kelompok ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota member input, variabel-variabel perantara atau mediating variable, dan keluaran dari kelompok atau grup output. Masukan atau input yang berasal dari anggota kelompok dapat diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi, dan harapan-harapan ekspektasi
expectation yang bersifat individual. Sedangkan variabel-variabel perantara merujuk pada struktur-struktur formal dan struktur peran dari kelompok seperti status, norma, dan tujuan-tujuan kelompok. Yang dimaksud dengan output kelompok adalah pencapaian atau prestasi dari tugas atau tujuan kelompok. Produktivitas dari suatu kelompok dapat dijelaskan melalui konsekuensi perilaku, interaksi, dan harapan-harapan melalui struktur kelompok. Dengan kata lain, perilaku, interaksi, dan harapan-harapan atau input variabel mengarah pada struktur formal dan struktur peran atau mediating variabel. Sebaliknya, variabel ini mengarah pada produktivitas, semangat, dan keterpaduan group achievement. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.